Kasih aplaus dulu dong buat Kak Andika. Mesya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan coba bacakan CV dari Kak Andika. Mesya bisa minta tolong CV-nya, Mei. Oke, kalau nanti kalian punya pertanyaan seputar HKI, silakan ya teman-teman. Saya akan bacakan dulu profil dari Kak Andika. Kak Andika ini adalah seorang lawyer and managing partner at Herzani Law Firm focused on specializing in intellectual property law, crypto, blockchain. Jadi yang mau tanya soal IP, mau nanya soal crypto, mau nanya soal blockchain, boleh banget gitu ya. Kemudian ada Web3, ada business law juga. Kemudian tidak hanya itu, juga dari the legal subject matter that Andika handle is very wide range. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya soal hukum, perlindungan hukum dan lain sebagainya nanti juga boleh gitu ya. Kemudian Andika juga udah sempat representing national and international client from various legal industry and active as a legal practitioner gitu ya. Kak Andika lulusan dari Fakultas Hukum Untar S1-nya, satu alma mater ya. Kemudian S2-nya dari UI. Nah, kebetulan kalau kalian lihat nanti di CV-nya, Kak Andika ternyata menjadi salah satu pengurus di Ikatan Alumni UI ya. Oke. Oke. Nah, ada beberapa member yang sudah dipunyai, member Pradi, kemudian ada ADR, ada Winipe, ada IPIRA. Correct me, maaf kalau salah. Oke. Nanti kalau misalnya kalian mau ngobrol lebih jauh, kita bisa share informasi, ada nomor handphone, ada sosial media yang kalian bisa akses. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, di antara kalian ada yang tahu tentang hak intelektual, hak kekayaan intelektual? Ada? Ada yang udah tahu soal HKI? Teman-teman? Gimana cara ngelindungin karya kalian? Kalian udah tahu belum? Belum ya? Oke, Kak, silahkan. Terima kasih Bu Ani dan teman-teman yang hadir semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Herzani, biasa panggil Dika. Profesi saat ini saya adalah lawyer yang berfokus di intellectual property dan juga menjabat sebagai anggota WIPO, yang dimana kalau dalam hukum internasional itu dalam WHO kesehatan, dan ini fokus di WIPO, World Intellectual Property Organization, yang dimana naungannya untuk fokus di intellectual property. Nah, kenapa hak kekayaan intelektual itu penting banget? Apalagi kita nggak usah ngomong hukumnya ya, karena berat dan apa ya, aku lebih menjelaskan lebih ke pentingan dan hak kewajiban para teman-teman yang ada selaku pelaku seni, pelaku desain, dan on the right track-nya dalam hal karya gitu ya. Jadi kenapa begitu penting? Jadi teman-teman harus ingat, hak kekayaan intelektual adalah hak olah yang dihasil pikirkan yang dituangkan dalam bentuk nyata. Jadi teman-teman dalam hal ini ketika ada karya atau yang mau dituangkan itu harus di-keep dulu intisarinya, jangan diceritakan kepada siapapun, karena ketika itu sudah diceritakan maka tidak lagi originalitasnya itu akan terjaga. Jadi misalnya ini harus ada strategi juga selaku kita pelaku seni gitu ya, atau pendesain. Jadi oke, saya mau bikin karyanya misalnya baju atau gambar poster atau dan sebagainya gitu ya, itu harus di-keep dulu. Jangan diceritakan ke Bu Ani misalnya, Bu saya akan mau gambar logo begini gini. Nah, tahu-tahu Bu Ani menuangkan dalam gambar, video atau hal lainnya, itu bisa dicomot hak kekayaan intelektualnya oleh Bu Ani. Sedangkan kita idenya yang begitu berlian nggak dapat apa-apa gitu. Nah, jadi ini strategi kita dulu untuk mengetahui hak kekayaan intelektual ketika mau dipublish gitu. Jadi artinya masih dalam bentuk pemikiran aja, itu nggak boleh diceritain gitu ya? Betul. Jadi gini ya teman-teman, artinya apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian ingin kemudian ide itu kalian tuangkan, lebih baik itu di-keep dengan baik. Siapa tahu nanti suatu saat ide itu kamu mau pakai, kemudian kalau hasilnya bagus, kalian bisa lindungi ide kalian itu dengan kekuatan hukum gitu ya Kak ya? Betul Bu Ani. Jadi teman-teman ketika mau mengeluarkan suatu karya itu
harus dituangkan. Intinya gitu, ketika mau jadi gambar itu karya kalian. Tetapi kalau belum dituangkan dalam apa-apa, itu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Itu perbedaannya. Oke. Jadi harus dituangkan dulu, mendapatlah sebagai moral rights-nya atau hak moralnya kalian selaku pembuat. Tetapi kalau belum ada diceritakan, nah itu hati-hati gitu, rawan sekali Bu Ani. Jadi kalau misalnya udah bikin gambar kayak poster gitu ya, kayak visual kayak gini, ini kalau misalnya saya mau daftarkan bisa gitu ya? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Nah, udah tahu belum begitu? Udah tahu belum? Dan sebagian teman-teman yang di sini sudah sempat bikin HKI juga mereka. Jadi ada teman-teman yang memang posternya kemudian kita daftarkan. Jadi nanti waktu tugas akhir pun sama gitu ya. Jadi didaftarkan juga. Jadi teman-teman kekayaan intelektual itu kalau nggak salah berapa tahun ya Kak? Oke, jadi kalau kita berbicara hak kekayaan intelektual, sebenarnya ada banyak banget Bu Ani ya, nggak cuma gambar, video atau apa. Saya selalu memberikan kemudahan dalam berpikir, misalnya saya contohkan di smartphone ya. Jadi kita ngelihat smartphone ini satu karya seseorang yang dimana di dalamnya itu ada partikel-partikel kekayaan intelektual. Contoh, kalau kita ngelihat dari sisi misalnya Instagram, aplikasi yang ada atau gambar, itu bisa dilindungi dengan hak cipta, ya. Lalu kedua, kita lihat dari sisi Samsung atau iPhone atau dan bla 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 itu dilindungi oleh merek. Oke. Nah, desain Samsung, Apple, Xiaomi dan sebagainya itu dilindungi dengan desain industri. Desain industri. Iya. Berarti ada beberapa model nih ya. Betul. Dan Ya. satu lagi misalnya kita screen lock gitu ya, set gini. Itu adalah paten yang berkaitan dengan teknologi, dan di dalamnya lagi kan ada yang ijo-ijo gitu Bu Ani ya di Ya, dalam ya, handphone. ya. Itu dilindungi dengan semikonduktor ya, dalam arti desain tata letak sirkuit terpadu. Oke. Banyak ya teman-teman ya. Yang selama ini kita tahu tuh cuman hak kekayaan intelektual, which is cuman sekedar HKI. Tapi ternyata di dalam karya kita itu ternyata banyak banget. Artinya sampai ke branding pun itu kalian juga dilindungin. Nama kalian mau dipatenkan, misalnya nama saya mau patenin gitu, itu juga bisa kan sebenarnya ya, bisa ya. Oke, Kak Andika, sekarang gimana caranya kita mendapatkan proteksi itu? Oke. Ya, karena kita balik lagi ya dalam sistem yang tadi saya sudah jelaskan, ada hak cipta, merek, desain dan sebagainya. Hanya dua, jadi ada yang dinamakan hak cipta, dia berkaitan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Itu perlindungannya ketika dia melakukan deklarasi sebenarnya sudah dilindungi begitu Bu Ani. Tetapi untuk pembuktian ketika ada sengketa atau klaim itu dikuatkan dengan pencatatan atau pendaftaran hak cipta yang dituangkan dalam sertifikat. Nanti yang mengeluarkan Kementerian Hukum dan HAM. Ranahnya ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, kalau kita ke ranah yang hak milik industri, itu ada merek, desain. Nah, itu mempunyai perlindungan jangka waktu yang berbeda. Tentunya kalau misalnya merek ini perlindungannya hanya dilindungi dalam satu negara, satu kelasnya itu misalnya handphone atau restoran, hanya sebatas itu. Tetapi kalau hak cipta, itu dia melindungi seluruh elemen yang ada di dalam dan jangka waktunya lebih panjang, sepanjang seumur hidup orang itu, plus setelah meninggal berlaku 70 tahun. Oke, artinya makanya selama ini ya teman-teman kalau kita live YouTube kayak gimana gitu ya, atau live Instagram, kadang-kadang kita kan nggak boleh lagunya terlalu kenceng ya, bener nggak? Ada yang pernah ngerasain itu nggak? Kalau live suara lagunya nggak boleh kenceng karena nanti kena copyright, itu bener ya? Betul, betul. Oke, jadi kalau saya pencipta lagu, saya daftarkan lagu saya, itu lagu saya nggak boleh dipakai sembarangan gitu? Betul, Atau gimana? tergantung dari Ibu Ani. Ibu Ani memberikan batasan atau tidak. Karena kalau dalam YouTube gitu, itu kan ada yang free copyright song gitu. Ya, ya. Itu diperbolehkan berarti sama pencipta. Oke. Tapi kalau Ibu bilang, saya sepertinya tidak mau gitu, ya udah harus ada pengecualian dari si YouTube terms and condition-nya. Oke, artinya kalau saya mau ngomong bahwa karya saya ini ada copyright-nya, saya akan tulis gitu ya bahwa karya saya ini udah under copyright gitu karena saya udah daftarkan. Kalau misalnya saya nggak mau, saya bisa tulis ini free copyright gitu ya. Betul. Saya mau tanya seberapa penting sih kita ngelindungin karya kita? Balik lagi ya, karena teman-teman mengeluarkan karya itu akan berbeda dari satu orang, misalnya saya dengan Bu Ani gitu, menggambar sebuah gunung.
itu segitiganya itu akan berbeda saya dengan Bu Ani gitu. Nah, pertama itu. Dan ketika menjadi karya, berarti di sini kita ngomong apa? Aset. Aset apa? Intangible, yang tidak terlihat. Padahal sama aja kayak kita punya mobil, punya rumah, itu tangible aset. Nah, kalau ini intangible, tidak terlihat. Nah, ketika tidak terlihat seperti itu, haruslah dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia agar karya-karya kalian tuh jelas dan mempunyai hak moral, nama kalian tuh harus tercantum, dan kedua hak ekonomi yang dimana ketika once kamu ada di iklan, ada di banner, ada dimanapun, itu kalian mendapat royalti gitu Bu Ani. Oke, jadi ujung-ujungnya teman-teman, ujung-ujungnya balik lagi ke duit sebenarnya. Ya bener ya, jadi kalau misalnya saya punya gambar, kalian jago ilustrasi karena saya yakin teman-teman di sini itu pada jago gambar Kak. Nah gambar kalian itu kalau sudah kalian yakin bahwa ini adalah karakter yang, wah ini karakter saya banget, saya udah capek setengah mati, saya ngerjain ini, kalian boleh minta perlindungan hukum teman-teman, gitu ya. Yang tadi Kak Andika sempat sebutkan bahwa perlindungan hukum itu sekitar berapa? Seumur hidup Seumur hidup seseorang plus lagi 70 tahun 70 setelah tahun dia meninggal. setelah dia meninggal. Artinya itu kan proteksi buat kita, siapa tahu nanti kalau misalnya kamu punya anak, punya cucu diturunkan, mungkin warisannya nggak dalam bentuk uang, tapi warisannya dalam bentuk karya. Jadi menarik ya sebenarnya ya, mungkin teman-teman di sini nggak tahu. Nah mungkin kamu gambar-gambar aja terus kamu kasih ke pacar kamu, tiba-tiba sama pacar kamu di copyrightin gitu kan, yang dapat siapa, terus habis itu putus gitu kan. Nah, kalau udah putus copyrightnya jatuh ke siapa? Ke dia kan yang mendaftarkan gitu. Kamu mau klaim nggak bisa, tiba-tiba sama dia dicetak massal, kamu sakit hati. Jadi lebih baik kalau memang kalian punya karya, sarannya harus dilindungi hukum ya Kak. Betul, dicatatkan atau didaftarkan lah bahasanya karyamu sejak dini gitu. Karena ketika teman-teman mengeluarkan karya, menggambar lah kita, contoh lah dalam poster, dalam banner, ilustrasi, itu kalau bisa di-keep coretan-coretan kalian, itu yang menandakan karakteristik dan ciri khas kalian. Ketika nanti once ada yang kok gambarnya mirip, kok gambarnya begini-gini, nah itu kalian bisa klaim bahwa itu punya saya. Nah sebisa mungkin ketika kalian memang hanya gambar gitu, misalnya kita cerita gambar Mickey Mouse. Nah Mickey Mouse-nya Disney ini dia dilindunginya hanya sebatas Mickey Mouse itu, dan Mickey Mouse-nya juga miliknya Disney karena dia mendeklarasikannya atau perlindungannya sudah karakter itu. Tetapi ketika saya masukkan ke dalam baju, film, saya bisa dianggap pelanggaran karena tidak izin dengan si pembuat gambar Mickey Mouse gitu Bu. Jadi gambar ini mau di print dalam bentuk apapun, mau dijadiin video tetap punya copyright yang sama ya. Jadi misalnya kalau saya punya gambar ini kan saya cetak nih, nanti suatu saat saya mau bikin animasinya, berarti tetap akan terlindungi secara copyright ya? Otomatis nih, hari ini kita bisa lihat karyanya misalnya Bu Ani menggambar cowok cewek inilah gitu, karakternya namanya siapa gitu. Nah ini dengan dihadapkan kita sudah sebenarnya deklarasi punya Bu Ani gitu. Nah tetapi saya balik lagi harus didaftarkan karena apa? Untuk kekuatan pembuktian ketika ada yang ngeklaim. Jadi kita bisa membuktikan bahwa nih negara aja menjamin saya yang punya hak ini gitu. Nah contoh karya ini satu gambar misalnya yang pakai topi atau yang gambar yang rambutnya pink, itu karakter satu orang aja itu bisa harus dilakukan izin ketika dia mau dipublish ke film, ilustrasi atau produk-produk bisnis lainnya gitu loh. Jadi itu sangat penting karena balik lagi tanpa ada izin atau sedikit ada komersil itu bisa dianggap tindak pidana terhadap karya cipta. Ini kalau ngomongin karya cipta ya, belum lagi kita ngomongin tentang brand, tentang merek gitu. Kalau misalnya kita nih anak Untar kan terkenal entrepreneurship gitu kan, suatu saat kalian mau bikin brand sendiri, nah kita tanya sama Kak Andika ya, itu cara proteksinya gimana gitu ya, supaya brand kamu suatu saat kalau terkenal nggak ada orang lain lagi yang ngeributin brand kamu itu gitu kan ya. Betul Bu Ani. Gimana, jadi Kak? misalnya karyanya Ibu Ani karakter gitu ya atau karya teman-teman apa, nah dikemasnya itu dalam merek atau trademark yang dimana misalnya keluar Walt Disney, keluar lagi Marvel, keluar lagi DC gitu ya, itu produk turunannya yaitu gambar, film dan sebagai lainnya gitu ya, tetapi yang mewadahi itu semua adalah trademark
yang dimana kalau kita Disney itu dilindunginya sebatas dalam yurisdiksi. Saya bilang setiap negara itu mempunyai ketentuan yang berbeda. Jadi kalau misalnya Bu Ani mendaftarkan mereknya Ani Picture aja gitu atau Ani Studio gitu, ya sudah itu bakal mutlak Bu Ani, tetapi harus didaftarkan di DJKI atau Kemenkumham. Oke. Nah itu merek sendiri itu Merek 10 sendiri. tahun Bu. Kalau merek 10 tahun ya. Diperpanjang sepanjang ibu masih menggunakan merek itu, si Ani Picture misalnya. Jadi kalau misalnya saya mau mencuri hak orang, saya tunggu aja dia 10 tahun selesai, saya cepet-cepetan gitu atau gimana? Enggak bisa Nah, begitu. biasanya di-announce ketika dia habis 10 tahun, biasanya sudah ada laporan atau notif dari DJKI kayak ini mau diperpanjang atau memang dihapuskan. Nah, kalau udah dihapuskan misalnya lupa gitu Bu Ani, saya nyerobot tuh dengan nama Ani Picture yang udah bagus di masyarakat dan pasar, saya mendompleng, akhirnya saya daftarkan menjadi nama saya tuh dimungkinkan. Itu Gitu. bisa ya. Hati-hati juga ada perlindungan itu yang tadi bisa melakukan jadi gigit jari gitu. Iya. Jadi teman-teman ternyata sebuah brand itu juga rumit ya. Kalian ngebangun brand itu dari bawah, susah payah, tiba-tiba once dia famous, kemudian kamu lupa memproteksi brand kamu, tiba-tiba diklaim sama orang lain, udah nggak punya apa-apa kita ya. Makanya terakhir kita sering dengar ada si ini ribut sama si A, si B karena ngomongin masalah brand karena itu. Betapa sulitnya membangun sebuah brand sampai akhirnya dia menjadi terkenal, itu susah banget. Oke, ini masalah brand. Kalau tadi masalah apa namanya karya yang bentuknya desain industri itu gimana Kak? Jadi kalau desain industri aku menganalogikannya secara sederhana, kalian pasti tahu deh teman-teman semua merek Toblerone. Toblerone itu kan ciri khasnya unik dan karakter tuh. Segitiga coklatnya nggak ada lagi yang mirip kayak dia gitu. Nah, dia mendaftarkan desain industri itu yang segitiga. Ketika ada yang mirip atau ada yang melakukan sama tetapi tidak izin, itu dilakukan pelanggaran. Nah, jadi bukan Indonesia doang, sedunia ketika mau pakai segitiga itu harus mendapat izin dari si Toblerone di Switzerland. Oke, berarti kalau gitu saya mau bikin kue bentuknya A, saya daftarin paten aja gitu ya, bisa dong? Yang penting bisa dilakukan massal intinya. Kalau desain industri, misalnya Oke. baju, itu kan dia digunakan untuk coklat, kemasan coklat. Ya. Atau botol minum, itu kan kayak Kopiko dengan kopi kenangan akan berbeda tutupnya, Iya, tutup iya, iya. botolnya, nah gitu. Yang penting massal dan mengandung nilai di situ. Oke, teman-teman banyak ya ternyata ya yang bisa diproteksi ya. Saya penasaran lagi Kak, kalau ngomongin masalah intellectual property. Intellectual property itu apa sih, makhluk apa sih sebenarnya gitu? Kan itu dekat sama DKV banget tuh. Iya. Jadi sebenarnya kalau internasional istilahnya itu intellectual property, ya kan? Atau bahasa simpelnya tuh kalau di sini haki, yang dimana ada hak atas kekayaan intelektual. Itu hanya istilah aja sih dari internasional dan nasional. Jadi kalau memang karya dan itu turunannya tetap IP dan HK itu satu kesatuan. Sama ya. Sama. Tetapi di dalam objek tertentu itu yang beda. Saya bilang tadi hak cipta, merek. Oke. Nah, itu kalian harus tahu dulu. Jadi ketika once dari gambar menjadi yang tadi saya bilang ada desain, ada turunannya, ada branding, ada nah itu betapa banyaknya. Contoh aja misalnya dalam yang gambar satu ini gitu. Satu ini ketika jadi gambar hak cipta. Tetapi jadi baju desain industri. Nah, kalian bayangkan dari hak cipta aja duitnya udah berapa royaltinya? Iya. Belum lagi desain industri, Baju. belum lagi di merek gitu. Belum lagi nanti misalnya dituangkan dalam film, foto gitu dan Jadi sebagainya. orang beli dari kita ya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau nanti kalian mau karya kalian itu dijual ke orang, orang harus bayar sekian untuk memakai karya kita dan kita bisa jual ke orang lain lagi. Tidak harus satu orang gitu. Kecuali misalnya nih, saya mau bikin produk Disney untuk saya print di atas gelas. Itu saya orang lain nanti Kak Andika bisa beli produk Disney juga, karakter Disney itu untuk di print di kaos gitu kan. Betul. Bisa Betul ya. sekali kayak itu Bu Ani. Berarti Disney dapat duit dari saya, dapat duit dari Kak Andika, dapat duit dari siapapun gitu. Pasti, Gitu ya? pasti. Karena memang walaupun dia di luar negeri gitu ya, itu ada namanya lisensi. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan izin, meminjam atau menggunakan, itu harus pakai perjanjian tertulis namanya lisensi. Jadi jelas
saya pakai ya Bu karakternya Iya. untuk di film Upin Ipin gitu. Nah, Oke. itu dituangkan lisensi. Untuk nominal terserah Bu Ani, nggak ada pasaran harga. Menarik. Berarti kalau gitu udah mulai mikir masalah duit nih ya, gitu kan. Artinya, tapi itu ada jangka waktunya juga kan. Saya misalnya beli lisensi 1 tahun gitu. Atau seumur hidup saya boleh pakai. Tergantung kedua belah pihak. Balik Oke. lagi berdasarkan Kitab Undang Perdata, itu perjanjian kesepakatan. Kalau ibu berlaku cuma 5 tahun ya monggo gitu. Tapi kalau mau selama-lamanya ya boleh juga. Tapi janganlah kalau karya bagus 5 tahun 10 tahun. Karena kita ngelihat kondisi pasar kalau bisnis gitu loh. Jadi satu karya kalian aja makanya penting dilindungi karena aset. Once orang Disney tahu-tahu ngeliat Instagram kamu yang kamu post gambar karakter gini, tahu-tahu dia tertarik dan ngubungin, kan nggak menutup kemungkinan tahu-tahu oke saya pakai deh buat di film Monster Inc yang selanjutnya gitu. Kan kita nggak tahu. Iya, Dan iya. itu harus izin kalian yang membuat. Kalau enggak ya udah tidak bisa mendapatkan hak ekonomi dan hak moral tadi kalau tidak dilakukan pendaftaran atau dideklarasikan. Oke, ini cukup menarik ya teman-teman ya. Saya mau tanya lagi masalah kalau saya daftarin karya saya di Indonesia, kemudian tiba-tiba di out of nowhere di Eropa atau di ujung bumi mana gitu ya, tiba-tiba karya saya muncul di kaos orang dan diproduksi massal, itu gimana Kak? Iya, kita ambil contoh satu kasus. Jadi dalam gambar poster itu ada yang menggambar Gunung Fuji gede banget, bagus. Karakternya cuman orang itulah, ada desainer dari Indonesia. Nah, tahu-tahu di 2021 ini terkaitan dengan NFT, mungkin teman-teman yang mengikuti ada tuh melihat sosok itu. Diambil sama orang luar, gambar si Fuji itu yang dimana dia mendompleng kan. Nah, walaupun secara beda yurisdiksi atau beda negara, dia dilindungi secara universal karena hak cipta. Jadi hak cipta itu melekat saya bilang, kecuali yang merek memang tiap negara atau merek terkenal seperti Coca-Cola udah pasti terdistribute di mana negara itu berada. Tetapi kalau misalnya hak cipta, nggak usah takut, nggak usah panik, itu bakal akan terlindungi karena karakteristik gitu. Nggak bisa ada orang mengklaim. Makanya aku bilang ketika gambar gunung ada coretan A, B, C, itu di keep gitu atau dicatat atau disimpan baik-baik. Ketika ada walaupun itu orang luar, silahkan. Karena saya sekarang lagi mewadahi ada namanya alternatif dispute resolution yang dimana diwadahi oleh WIPO PBB. Itu bisa teman-teman kayak, Kak punyaku ada di Singapura, Kak punyaku ada di Amerika, mirip deh. Nah kalian bisa melalui WIPO tadi untuk naungannya internasional. Jadi nggak usah takut. Wah, paham nggak? Paham nggak sih? Lu pada begini semua ngantuk atau gimana gitu ya? Enggak. Tapi ini cukup menarik ya teman-teman. Artinya kalau hak intelektual itu yang segitu banyak, HKI itu kekayaan intelektual sendiri itu dilindungi sampai ke luar negeri, kecuali kayak brand ya. Berarti kalau brand saya daftarkan di Indonesia, kemudian kalau brand saya masuk ke Singapura, saya mesti daftar ulang di sana. Wah, daftar ulangnya banyak banget dong ini ya. Daftar ulangnya, jadi kalau brand kamu ke luar negeri teman-teman, kamu mesti daftar ulang di semua negara itu loh. Gitu. Oke. Menarik. Kak Andika, kalau saran dari Kak Andika, apa yang pertama kali teman-teman harus lakukan untuk memproteksi karya? Saran nih. Iya, jadi kalau buat teman-teman semua memang yang pelaku, itu harus tahu dulu, kenali ciri khas kalian mau gambar misalnya. Ya di gambar itu kalian kan akan tahu mana nih yang kayak gue banget lah bahasa anak sekarang. Kayak oke, gambar ini tuh punya saya banget. Nah itu kalian harus tahu dan harus aware. Nah ketika itu sudah melakukan gambar, karena ini balik lagi di jurusan DKV gitu ya. Karena visual apa yang ada di iklan, di mana segala macam, itu penting untuk dideklarasikan. Nah stepnya gitu, jadi sudah ada simpan kita, kalau misalnya kita musisi bikin lagu, nana atau lirik itu ada coretan hapusan, itu disimpan. Nah ketika itu saya kira-kira oke, bulan depan saya mau publish, nah deklarasikan di Instagram, media sosial dan sebagainya, karena itu yang memperkuat bahwa kalian adalah the ownernya, ownershipnya ada di kalian. Nah tetapi balik lagi, ketika ada sertifikat itu menguatkan ketika ada atau ada pelanggaran dari karya cipta, makanya dituangkan dengan sertifikat. Kayak sama aja seperti halnya beli rumah kan ada akte sertifikat tanahnya, SHM, SGB, HGB gitu-gitu kan. Nah jadi sama seperti halnya itu, bedanya kalau IP kan intangible asset, nggak terlihat, dia hanya sebatas itu. Nah kemudian ketika itu sudah dilakukan, teman-teman ya sudah mempunyai aware lagi untuk
mana nih pihak-pihak atau orang-orang yang menggunakan mendompleng, itu kalian harus jeli gitu loh. Jadi kalau di musik kita tahu bar, nah kalau di gambar kalian bisa dilihat itu ciri khas karakternya di mana. Apalagi poster kan banyak ya Bu Ani ya. Jadi Iya, iya. di sisi kanan kiri itu, nah itu harus izin gitu kalau memang ada gambar kalian di sana gitu. Wow, berarti bentar lagi kalau kalian mau membuat desain harus ngerti juga, harus paham juga mengenai hak cipta ini, nggak boleh asal comot, tiba-tiba kamu disu sama yang bikin, kamu nanti kena gitu ya, secara hukum kamu yang akan jadi terpidananya gitu ya. Oke, Kak, ini kalau tadi kan ngomongin poster, ngomongin karya dan lain-lain, kalau masalah foto bagaimana? Oke, fotografi balik lagi. Kita ngambil kasus misalnya saya memfoto Bu Ani gitu, sedang bicara di depan Untar. Nah, foto ini yang saya jepret, itu karya ciptanya milik saya. Kecuali Ibu Ani yang menginstruksikan. Dik, fotoin saya nanti di depan. Nah, berarti hak ciptanya sebenarnya ada di Ibu. Saya. Tetapi kalau misal tidak ada instruksi, dalam hal ini itu biasa terjadi di perusahaan Bu, gitu. Jadi kalau misalnya misalnya dalam studio kan biasanya disuruh. Nah itu harus ada tertulis perjanjiannya. Jadi kalian ada foto artis, foto model-model, nah itu juga harus hati-hati. Kalau memang menurut kalian, ini mendingan saya sendiri aja, bikin perjanjian dengan pihak company itu. Nah tetapi kalau misalnya tidak, ya hasil jepretan itu mutlak milik si foto gitu, pemfoto. Fotografernya. Fotografer. Nah, Oke. jadi contoh simpel ada di Bali nih Bu, dan baru-baru banget monyet kan suka selfie ya. Nah itu kan lucu, menarik. Nah itu yang harus dipertanyakan, apakah monyet ini subjek hukum atau tidak? Karena subjek hukum kan orang atau badan hukum. Nah monyet di mana nih? Ini lagi menarik ranah internasional. Oke. Karena di Bali kan selfie bisa tuh Iya, dia. iya. Nah balik lagi, di situ siapa yang menyuruh monyet atau yang melakukan cakap hukum. Nah berarti balik lagi si company-nya kan gitu loh. Nah makanya itu harus jelas dan harus tahu ketika kita si foto atau tidak. Karena monyet dia tidak masuk subjek hukum gitu Bu Ani. Aduh. Oke, saya mau membuka pertanyaan. Teman-teman siapa yang bingung, siapa yang kepengen tahu lebih, silahkan tanya. Sangat boleh gitu ya, dibanding kamu pulang ini apa sih sebenarnya gitu. Silakan, ada yang mau tanya teman-teman? Yes, silakan. Selamat sore, saya Jessica Winar mau bertanya, Kak, kalau masih pemula, masih dari nol gitu membangun hak kekayaan intelektual, itu apakah harus bangun sebuah brand dulu atau bisa langsung diajukan saja? Terus, bagaimana di mana kita bisa membangun hak kekayaan intelektual kita? Bagaimana, di mana gitu? Apakah lewat online atau di mana gitu? Makasih. Silakan Kak Andika. Saya mencoba menjawab pertanyaan Jessica nih, menarik sih. Jadi apa sih teman-teman yang harus kita lakukan pertama gitu untuk melakukan si sebuah branding ini? Kalau memang kalian dasarnya pembuat gambar atau pelaku seni, kalian lindungin aja dulu gambar kalian. Dengan apa? Deklarasi yang saya bilang. Karena sistemnya hak cipta, ketika kalian publish aja di Instagram walaupun yang lihat 5, itu udah karya milik kalian. Nah tetapi dalam hal ini, yang saya bilang kalau seandainya di depan ada duit atau apa, kalian cepatlah itu daftarin hak cipta gitu loh. Walaupun kita kan merintis ya, nggak melulu ada uang gitu, tapi ya nggak apa-apa, itu harus jadi catatan kita, suatu waktu karyaku akan meledak. Masterpiece kita itu akan menjadi something gitu. Nah kalian harus ingat itu. Ketika sudah bisa merintis pelan-pelan, baru kalian daftarkan secara branding. Saya selalu bilang begini Bu, aset utama seseorang pelaku seni atau pendesain adalah hak cipta. Karena di situ dia bebas menuangkan di dalam gambar kosong menjadi apa kan kalian semua yang menuangkan. Nah itu dulu pertama kalian harus lindungin. Oke, jadi artinya makanya setiap kali kalau kita daftar HKI itu ditanya ya, pertama kali diumumkan di mana? Biasanya suka itu muncul gitu ya. Nah, itu yang perlu kita announce dulu ya Kak ya. Betul. Jadi kita ngumumin di mana, kayak misalnya karya ini, berarti karya ini pertama kali diumumkan di acara pameran gitu ya. Iya betul, di exhibition Jakarta. hari ini Oke. dan bukti pendukungnya ada foto gitu. Ya, oke. Oke, terima kasih. Terjawab. Ada lagi yang masih ingin ditanyain atau masih ngeganjel? Enggak ya? Oke ya.
Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya? Ayo, Ayo, siapa yang mau tanya? Iya, Dosennya kalau mau tanya juga boleh. iya boleh, sangat terbuka. Silakan Pak Ruby. Iya, mau nanya ke Kak Andika, kira-kira bagaimana cara menghitung value dari HKI kita? Misalnya saya punya foto gitu, oke. Bagaimana itu value-nya bisa kita ukur gitu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ruby. Ini memang kalau udah pro player memang kadang udah langsung teknis nih. Nah, ini menarik. Berapa jauh nilai kita suatu karya ini dinilai, ya kan? Jadi kalau dalam hal ini balik lagi ya, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengukur standar atau ibaratnya nilai dari sebuah karya. Itu masih balik lagi kepada personnya atau si pelaku atau si artis itu. Nah, tetapi dalam hal ini appraisal dalam suatu karya ketika kita tuangkan dalam bentuk nilai itu balik lagi ke valuasinya. Kira-kira kalau saya jual sekian worth it atau tidak, itu balik ke si pelaku. Nah, tetapi dalam hal ini kita tidak bisa kayak notabene-nya, saya samain aja sama misalnya mirip-mirip lagunya si A atau gambar-gambarnya si B, si C, itu ya tergantung juga gitu. Kalau memang dirasa kayak seperti bisa ya silahkan, tetapi kalau tidak ya jangan, karena kedepannya itu kita nggak tahu karya kita ini akan meledak seperti apa gitu loh. Itu sih yang harus dipertimbangkan baik dan dengan matang gitu, karena balik lagi ketika itu udah divaluasi, jadi hak itu ada dua, perlindungan protection IP rights sama valuation of the karya tersebut. Dalam arti karya yang sudah dituangkan dalam bentuk sertifikat itu nanti bisa nih teman-teman kalau memang mau dijaminkan. Sekarang keluar PP 56 di 2023. Jadi teman-teman seandainya mau ngambil KPR rumah, beli mobil, itu kalian udah bisa pakai sertifikat kalian dengan karya itu. Makanya itu sangat penting. Tetapi balik lagi di Indonesia sistemnya belum begitu maksimal ya untuk appraisal. Harusnya nih memang ada sumber baru lagi yang bisa menilai, oke, gambarnya Bu Ani karakter saya nilai sekian, lagu A sekian, itu harus sudah ada gitu. Guys, bentar lagi lu beli barang bisa pakai sertifikat HKI kalian loh. Gila, keren banget loh. Ini gue langsung ngeliat-liat nama Pak Ruby tadi, kayaknya boleh juga nih beli rumah pakai sertifikat HKI. Artinya penting banget teman-teman, kita nggak akan tahu nasib kita atau ke depan kita akan gimana, paling nggak kalau kita mau proteksi karya kita itu menjadi lebih baik. Kayaknya so far belum ada kurator untuk HKI ya Kak Andika ya. Jadi kalau nanti ke depannya misalnya ada kurator HKI, kurator-kurator ini yang akan menentukan karya kamu bisa sampai dijual berapa, itu sangat membantu. Sama persis kayak lukisan sebenarnya, jadi lukisan itu ada kuratornya gitu, karya ini bisa dijual berapa dan lain sebagainya. Nah kalau HKI bisa, asik banget itu. Menarik banget. Dan kalian adalah orang-orang yang paling banyak punya HKI nanti ke depan. Itu sih, ya. Karena balik lagi Bu Ani, kalian tuh jangan merasa kayak, ini gambar saya nggak laku nih. Oh enggak, kita melihat pasar aja. Ada kok sebagian, misalnya saya suka vintage, saya suka vinil, kaset-kaset yang jadul tuh saya kumpulin Bu. Oke. Itu akan bernilai di mata orang yang tepat. Ini balik lagi ya, kalau memang merasa itu nggak bernilai dan apa, dibilangnya sampah. Nah ini balik lagi, karya itu nggak bisa dinilai dengan mata uang gitu. Jadi kalau menurut saya masterpiece itu tergantung bagaimana orang menilai gitu. Jadi harus hati-hati, pertimbangkan dengan baik karya kalian ketika mau dilakukan penjualan. Makanya kalau saya saran kepada teman-teman ketika nanti ada studio atau ada perusahaan besar, kalau bisa jangan jual putus teman-teman, dikasih aja lisensi. Ya udah berlaku 5 tahun ya, selesai. Karena balik lagi suatu saat kalian mau dipakai Walt Disney, itu keren gitu. Iya. Kalau udah dijual putus jadi punya dia, haknya gitu loh. Oke. Ini jadi mikir ya, duit kita kayaknya jadinya banyak banget loh. Jadi kalau lu punya gambar, jualnya jangan dijual full, putus semua. Yang di belakang udah senyum-senyum, udah punya karya lo ya kan. Jadi jangan dijual putus teman-teman. Juallah 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Sehingga ketika 5 tahun lagi dia akan mau pakai karya kamu lagi, itu bayar lagi ke kamu gitu. Ini udah diajarin nih ya. Jadi
gue beli semuanya berapa? 15 juta. Wah gede 15 juta nih. Oke lah jual aja gitu. Hitungan kita sebagai newbie gede Bu, 15 juta. Betul. Hitungan pertama kali 15 juta gede. Tapi kalian nggak tahu karakter itu nanti suatu saat kalau jadi kayak Marvel, kayak DC, kamu nangis gitu. Itu kan gue yang gambar gitu ya. Sampai sini kebuka nggak pikirannya ya teman-teman ya? Ada lagi yang mau tanya, Pak Ruby sudah cukup puas dengan jawabannya? Ada lagi yang mau Nggak ditanyain? Yang lain, ada yang mau? Sepertinya yang Tuh ujung. ada yang, nah yang ini nih Kak, yang ini Dari tadi suara udah. Kan nama aku Jason. Aku mau tanya kalau aku kan punya karya bikin Lego. Jadi aku bikin dari menggunakan bukan barang original dari Legonya gitu. Jadi dari barang KW. Kalau itu ada lisensinya gak ya kalau misalnya aku pakai bahan yang gak ori gitu. Tapi masih yang nyangkut dengan Lego gitu. Itu sih Kak. Ini menarik juga pertanyaannya Jason. Jadi banyak banget ini dilakukan oleh pendesainer. Jadi kemarin saya juga diundang oleh Louis Vuitton yang dimana ada Yayoi. Kalau di Jepang kan dia memang melakukan terbaru. Nah kemarin kita launching di Plaza Indonesia. Ini terkait juga dengan pertanyaan Jason bahwa kayak kemarin ada di Volkatif dan USS Fit itu ada kalian pernah lihat misalnya topeng, sepatu, sendal, ada keyboard di situ. Nah kebetulan klien saya Bu. Nah dia saya lindungi secara IP-nya karena laku di Washington DC. Karya dia udah ribuan, 1.500 tuh udah dipegang Bu, satu piecesnya. Dan dia menjual model Louis Vuitton, nggak bisa banyak, tapi hanya bisa dikeluarkan 5 item. Nah seperti itu. Pertanyaan Jason juga bagus, dengan adanya Lego atau apa itu bisa memfokuskan dari industri game. Nah kalau dia masih didesain, karena itu balik lagi seni terapan. Nggak mungkin dong walaupun Lego itu diam dan kotak-kotak gitu jadi sesuatu, kan itu karena Jason yang mempunyai intelektual yang begitu kreatif, inovasi gitu loh, menjadi suatu hal yang baru. Nah sama dengan karya yang ada di desain komputer tadi, kok keyboard bisa ada di baju, ada di sepatu, dan itu laku gitu, ada pasarnya. Nah jadi itu tetap sepanjang kalian punya karakter yang saya bilang, ini kayaknya saya nih yang nempel-nempel begini atau Lego seperti itu saya tambahin apa. Nah itu yang ditambahin apanya kalian harus cepat didaftarkan sebagai hak cipta. Jadi bisa aja nanti orang luar negeri tahu-tahu udah langsung dengan model yang sama gitu, tapi beda objek, bukan Lego tapi misalnya partikel-partikel game yang misalnya dalam apa sih namanya kayak balok-balok Bu, bukan Lego lagi, lebih beda lagi kan, walaupun sama tuh Lego dan balok gitu. Kayak gitu sih Jason. Mungkin kalau boleh saya iniin sedikit ya, yang dari Jason kan saya sempat lihat, jadi dia itu ngambil karakternya yang dibuat sama Lego, kemudian sama dia digambar ulang. Nah itu secara ininya berarti yang perlu didaftarkan oleh Jason adalah gambarnya kan Gambar, ya? betul. Gambarnya Jason. Jadi yang kamu bisa hak ciptain itu gambarnya. Jadi kalau karakter itu kamu ciptakan sendiri, itu yang kamu bisa HKI-kan gitu. HKI-kan. Walaupun mirip-mirip Bu dengan karakter seseorang gitu. Nah. Yang penting ada karyanya Jason di situ. Karena ada perbedaan kan ketika orang Mickey Mouse ngelihat kok sama, itu jangan, itu bisa digugat. Tetapi kalau ada hal yang beda dari si Mickey Mouse walaupun sama-sama tikus gitu, itu bisa menjadi ownership-nya Jason. Berarti kalau misalnya base-nya Lego tidak bisa berbuat apa-apa ya? Oke, berarti gambar yang di atasnya itu, di atas Lego itu yang punya value. Makanya nanti ketika daftarin ya Bu ya, itu kalau menurut saya bagus dibikin step-step gitu. Jadi nggak cuma satu gambar tapi ada step 1, ada gini-gini gitu loh. Misalnya kayak desain pertama tampak depan, samping, belakang itu harus digambar. Digambarkan Jadi ya. biar kuat gitu. Oke. Cara perlindungan. Jadi ketika kita daftarin dalam satu file itu ada tampak depan, samping, belakang ya. Oke, teman-teman, karena saya sudah diinformasikan waktunya sudah habis, seru banget obrolan kita hari ini. Tapi kalau ada pertanyaan lain, Kak Andika bersedia dikontak Saya kah? sangat bersedia Bu Sangat Ani. bersedia, Jadi ya. teman-teman kalau emang mau hubungin saya juga ada Instagram Andika PH,
dan juga bisa ada nomor kontaknya, mungkin bisa ke panitia ya. Saya pokoknya feel free terbuka, apalagi untuk anak Untar gitu, karena saya alumni di sini. Wow, kasih aplaus dulu dong. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Semoga apa yang di-sharing sama Kak Andika hari ini bermanfaat buat kalian semua, membuka wawasan. Mulai hari ini mikirin, bentar lagi kalau gitu Mas kawin boleh pakai sertifikat HKI loh teman-teman. Siapa tahu ya kan, kalau HKI lu makin banyak, duit lu makin banyak gitu kan. Bercanda. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Sampai